Halo, hai teman-teman. Jadi di sini aku Selwi Diotami merupakan mahasiswa dari Pendidikan Non Formal Universitas Bengkulu. Jadi pada vlog kali ini aku akan ngebahas tentang UMKM dan koperasi dalam ekonomi kerakyatan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan sosial. Jadi langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang UMKM dan koperasi. Dan dua sektor ini merupakan sektor yang penting dalam sistem ekonomi. Yang perlu kita ketahui bahwa UMKM dan koperasi ini menjadi bagian penting dari ekonomi kerakyatan. Karena ekonomi kerakyatan ini merupakan untuk rakyat dan sebelumnya itu oleh rakyat sendiri. Jadi selain itu, sektor ini juga terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan pendapatan rakyat. Oleh karena itu, UMKM dan koperasi sering disebut sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Dan selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa sih itu UMKM, yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha kecil untuk memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selain itu juga, Badan Pusat Statistik atau disebut BPS itu juga mengklasifikasikan ukuran usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu industri. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat. Lalu kita perlu mengetahui tentang apa sih itu koperasi. Koperasi ini sendiri berasal dari kata cooperation yang berarti bekerja sama. Secara sederhananya, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui usaha yang dijalankan secara kolektif. Koperasi juga memiliki nilai penting seperti keadilan, demokrasi, solidaritas dalam kegiatan ekonominya. Lalu, apa saja sih prinsip dan fungsi koperasi? Dalam menjalankan kegiatannya ini, koperasi memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama itu keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua itu pembagian sisa hasil usahanya ini atau SHU itu dilakukan secara adil. Ketiga, balas jasa terhadap modal ini bersifat terbatas. Lalu koperasi ini harus mandiri dalam menjalankan usahanya. Selain itu, koperasi juga memiliki beberapa fungsi penting seperti meningkatkan kesejahteraan anggota, melindungi anggota dari praktik ekonomi yang tidak adil, menumbuhkan solidaritas sosial, dan yang terakhir itu serta memberikan pendidikan ekonomi kepada anggotanya. Lalu apa saja sih peran dari UMKM dan koperasi ini? UMKM dan koperasi ini memiliki beberapa peran yang penting dalam perekonomian masyarakat. Di antaranya kontribusinya itu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, lalu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kemudian mendorong inovasi dan kreativitas, terutama dalam sektor industri kreatif. Dan terakhir itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui aktivitas ekonomi dan pajak. Dengan adanya UMKM dan koperasi ini, ekonomi tidak hanya berkembang nih teman-teman di kota besar saja, tetapi juga sampai ke daerah-daerah kecil atau terpencil. Lalu apa saja sih tantangan UMKM dan koperasi ini sendiri? Tantangannya ini ada beberapa tantangan tersendiri seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, rendahnya tingkat digitalisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen usaha, dan yang terakhir itu persaingan dengan produk impor. Lalu apa aja sih upaya dari pengembangan
kedua sektor ini, yaitu untuk mengatasi tantangan. Pemerintah dan berbagai pihak ini telah melakukan beberapa upaya, dan diantaranya itu memberikan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga yang rendah, mendorong digitalisasi UMKM, menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha, serta membuat regulasi yang melindungi usaha kecil. Upaya ini diharapkan bertujuan untuk agar UMKM dan koperasi bisa lebih berkembang dan mampu bersaing. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa UMKM dan koperasi merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan di Indonesia. Keduanya berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal dan nasional. Mungkin itu saja pembahasan kita pada vlog kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, like, dan subscribe. See you.